Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sita Lutfiana dengan NPM 20010710228, Prodi Tadris IPS kelas B, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Haris Setiaji, MTI. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara singkat mengenai hakikat pendidikan IPS atau ilmu sosial. Pengertian ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain, berdasarkan pengalaman mengenai sebab akibat yang hakiki dan universal. Sedangkan ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu objek menurut metode-metode tertentu yang merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Dari kedua pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa pengetahuan bukanlah ilmu, akan tetapi pengetahuan merupakan bahan utama bagi ilmu. Ilmu bukan saja sekedar pengetahuan atau know-like, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Pembahasan mengenai latar belakang lahirnya IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Latar belakang IPS bermula pada landasan sosiologis yang pada akhirnya Amerika dan Inggris terjadi kerusakan tatanan masyarakat. Amerika karena adanya perang antar suku atau ras di Inggris karena adanya revolusi industri, sehingga pada akademisi kala itu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka muncullah istilah social students yang bisa memperbaiki keadaan tersebut dalam aspek pedagodik. Artinya kita bicara tentang pendidikan dan lingkungan sekolah. Setelah istilah social students populer kala itu untuk memperbaiki keadaan buruknya hubungan antar masyarakat, maka social student mulai dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dengan tujuan agar membentuk warga negara yang baik dan mengenalkan kepedulian sosial sejak dini melalui kegiatan di sekolah. Tujuan IPS atau ilmu pengetahuan sosial dalam pendidikan yaitu: 1. Tujuan pengajaran pendidikan IPS mencakup 3 aspek, yaitu tujuan kognitif. Pembelajaran IPS lebih mengarah pada tujuan memperoleh pengetahuan dan keterampilan berpikir. Tujuan afektif, pembelajaran dengan lebih menekankan pada perasaan, emosi, dan penerimaan dan penolakan siswa. Dan juga tujuan psikomotorik, yaitu pengindaran kesiapan bertindak, respon, mekanisme, dan keterampilan. Sedangkan tujuan kedua yaitu pendidikan IPS yang lain adalah untuk membina anak didik menjadi warga negara yang baik dengan memiliki sebuah pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai serta keterampilan yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakikat pendidikan ilmu pendidikan sosial atau IPS merupakan kajian yang menyangkut tentang manusia dan lingkungannya, di mana kehidupan manusia merupakan sebuah dinamika yang tidak pernah berhenti bahkan selalu aktif. Dinamika menghubungkan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya sebagai ungkap jiwa bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal, budi, dan juga sebagai makhluk sosial. Adanya hakikat manusia itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, di mana tujuan pendidikan IPS tidak lain untuk membina anak didik menjadi warga negara yang baik. Dengan memiliki sebuah pengetahuan, pemahaman, sikap,
masyarakat dan negara. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan manusia harus menghadapi banyak tantangan yang berasal dari lingkungannya. Ilmu pendidikan sosial atau IPS melihat bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya, tetangganya, baik dari jauh hingga dekat. Dengan kata lain, bahkan kajian atau bahan dari IPS adalah manusia dan lingkungannya sebagai hakikat pendidikan IPS. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.